Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Presiden KSPI Said Iqbal. Selamat malam Bang Said. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, banyak sekali yang menolak dan penolakan ini cukup keras sampai bahkan ada rencana untuk melakukan aksi berdemonstrasi di depan Istana Negara pekan depan, betul? Ya, KSPI memang berencana untuk melakukan aksi di depan istana untuk menolak keberadaan implementasi tapera yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga masalah KRIS ya, kemudian juga Omnibus Law dan tentu outsourcing dan tolak upah murah. Kira-kira demikian. Oke, poin-poin apa saja yang nanti yang akan diangkat dan tentu saja dituntutkan oleh para pekerja yang nantinya akan berdemonstrasi. Kira-kira berapa jumlah personel atau jumlah teman-teman yang akan melakukan demo? Mungkin tahap awal sekitar ribuan orang ya. Apakah akan kita laksanakan di 38 provinsi masih kita pertimbangkan, atau untuk tahap awal setidak-tidaknya di depan istana dulu ya. Kita untuk memastikan jangan sampai buruh makin dibebani. Kita setuju perintah Undang-Undang Dasar 1945 jelas lah, pemerintah menyediakan perumahan dan banyak buruh yang belum memiliki rumah, termasuk kawan-kawan petani dan lain sebagainya di kelas pekerja ya. Yang jadi soal adalah iuran yang dipotong, jangan pakai istilah-istilah yang membodohi rakyat lah. Ada iuran yang dipotong yang kemudian menjadi beban. Karena kan bagaimana sering dilansir, banyak potongan-potongan upah. Kalau dia upahnya di atas 10-15 juta mungkin bisa nabung. Karena ini kan tabungan sosial ya, bukan tabungan komersial. Nah ini kalau yang upahnya minimum, habislah, tinggal selip gaji nanti dia pulang ke rumah, nggak ada lagi uang yang Harusnya dibayar, besarannya atau idealnya besarannya disesuaikan dengan jumlah penghasilan begitu, Bang Said? Yang pertama, harus diberikan dulu kepastian. Kalau kita ikut program tapera, punya rumah, karena masuk akal sehat nggak? Kalau rata-rata upah di Indonesia kan 3,5 juta per bulan, kali 3% 105.000 rupiah per bulan, kali 12 bulan 1 tahun berarti sekitar 1.260.000 rupiah, kali 10 tahun deh, atau 20 tahun kalau kita pensiun sekitar 12,6 juta sampai 25,2 juta. Mana ada rumah harga demikian. Jadi ini nabung buat siapa? Yang pertama, tidak ada kepastian. Yang kedua, negara nggak hadir melepaskan tanggung jawabnya dengan mekanisme iuran. Jadi memang betul tabungan. Nah kalau dia tabungan sosial, kan ada dua mekanismenya. Ini jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia jaminan sosial, ada 3 mekanisme. Melalui pajak, melalui iuran, atau gabungan keduanya. Nah kalau dia bantuan sosial, ya jangan ada iuran. Berarti dia mekanismenya adalah APBN. Nah kalau dia tabungan sosial, dalam bentuk jaminan sosial, kalau memang diarahkan ke sana, nggak boleh ada subsidi. Misal tabungan saya 100 juta, tabungan Badu 25 juta. Masa saya bayarin? Iya, jadi subsidi silang ya. Badu? Ada wacana itu. Kalau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan, boleh. Yang kaya bantu yang miskin, yang mampu bantu tidak mampu. Ini udah keliru pemerintah dalam menerapkan tentang mekanisme iuran di tapera. Dan tidak hanya pekerja saja ya Bang Said, kalau Bang Said juga tahu kan ini penolakan juga datang dari pengusaha, khususnya dari Apindo yang memang cukup vokal untuk menyuarakan hal ini. Sempat pernah ada komunikasi, Bang, terkait dengan poin-poin apa saja yang mungkin bisa jadi kesepakatan untuk rencananya judicial review, bahkan juga muncul ini terkait dengan tapera? Undang-undangnya dari awal sudah bermasalah karena tidak ada public hearing ya, uji publik. Serikat buruh yang seingat saya dari tahun 2020 nggak pernah diajak, tiba-tiba DPR sama pemerintah itulah selalu ya memandang rakyatnya tidak ngerti apa-apa, selalu top down ya, dari atas ke bawah. Dan saya tak dengar juga pengusaha nggak diajak bicara. Nah akibatnya seperti ini. Nah kalau masalah iurannya pengusaha dipotong 0,5%, buruh dipotong 2,5%, itu bukan di situ letak persoalannya. Tadi namanya perumahan rakyat, nggak ada kepastian. Negara nggak ikut bayar. Udah nggak ikut bayar,
terus mau ngatur-ngatur, kan ngaco. Oke, Kalau oke. dengan tabungan sosial, tabungan-tabungan kita kenapa harus diatur-atur? Mhm, Kalau rumah harus tersedia, kita setuju ya, karena itu mhm, memang sebuah kebutuhan dasar sandang, pangan, mhm. papan. Yang jadi soal kan tentang beban. Nah, yang ketiga kan situasi ekonomi dunia usaha di labor intensif, kan upah minimum banyak di sini nih, di Iya, tekstil, garmen sepatu, kan banyak yang PHK. iya. Siapa bilang ekonomi tumbuh eh, di tingkat pabrik, di tingkat mikro, di tingkat labor intensif padat karya itu Mhm, berjalan dengan baik? Tidak. mhm, mhm, Banyak mhm. PHK. Nah, tiba-tiba banyak PHK Iya, yang ekonomi masyarakat dibebani juga lagi dengan sedang sulit. iuran. Sulit Mhm, ekonomi secara umum di bawah, iya, kelas bawah ya. mhm. Mungkin kelas menengah atas relatif masih bisa nabung. Tapi kelas menengah atas juga udah nggak mau belanjain Sulit juga uang, kok. udah lebih sulit. Iya, Iya, Bang Said. sama Kesulitan tersebut situasinya. sebenarnya meratasi dengan apa ya namanya, penerimaannya masing-masing. Tapi kalau tadi Bang Betul. Said bicara mengenai tabungan ya, argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah adalah ini bukan pemotongan gaji atau pemotongan iuran penghasilan pendapatan sehari-hari, tapi bentuknya tabungan. Gimana cara kita Makanya di menyikapi dan menuntutnya? makanya ditentukan dulu. Mmm, Tabungan perumahan rakyat ini atau TAPERA, dia jaminan sosial, social security atau bantuan sosial, social assistance. Kalau dia bantuan sosial, mhm. maka sumber pendananya harus dari APBN. Misal kayak bansos Ah, atau katakan bantuan-bantuan yang dianggarkan karena bencana alam mhm, atau ketika pangan lagi krisis, mhm, itu mhm. namanya bantuan sosial. Sumbernya APBN, APBD. Kalau dia jaminan sosial, maka sumbernya tadi saya bilang ada iuran, ada pajak, atau gabungan keduanya. Nah, sekarang dibilang dia tabungan. Di dalam sistem jaminan sosial sudah ada tabungan sosial itu, yaitu jaminan hari tua, JHT itu, yang Mhm, kita buruh dipotong 2%, pengusaha dipotong 3,7%, kemudian jaminan pensiun, mhm, buruh dipotong 1%, pengusaha dipotong 2%, itu juga tabungan. Nah, mhm. sekarang dia mau masukin tapera. Kalau mau memang Oke, sebagai jaminan sosial, peran pemerintahnya di mana? mhm, Jadi kalau dibilang dia tabungan sosial, pemerintah mengiurnya di mana? Masa pemerintah nggak ikut mengiur? Orang itu tanggung jawab negara kok. oke, Nah, itu yang digugat. Makanya kami akan melakukan judicial review mhm. di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang taperanya. Oke, oke, Harus jelas dia jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang kedua, baik. peraturan pemerintahnya judicial review di Mahkamah Agung. Oke, itu langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Baik, Bang Said terima kasih banyak atas Terima kasih. waktunya dalam Ainus Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi lain Sehat. kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih.